Kiai Said Akil Siraj kembali menggelegar. Beliau menyemprot Rizik Syihab. Ini ceramah beliau yang terbaru, saudara. Ini bagi saya mengingatkan kepada warga-warga Nahdiyin. Ini proses mengingatkan. Jangan sampai lupa peristiwa itu. Harus terus diingatkan. Kan ada Habib Syekh itu pernah ngomong, pernah bernyanyi, Habib Rizik gurune NU. Faktane apa? Habib Rizik mencaci maki, merendahkan, menghina habis-habisan Gus Dur. Dan itu kemudian diingatkan kembali oleh Kiai Said Akil Siraj agar warga Nahdiyin jangan sampai lupa. Apalagi sampai detik ini kita tidak pernah mendengar permohonan maaf dari Rizik Syihab atas ucapannya. Mungkin merasa benar. Dan sesungguhnya verifikasi kebenaran kesolehan antara Rizik Syihab dengan Gus Dur itu sudah bisa terkonfirmasi sekarang. Lihat aja makam Gus Dur sekarang bagaimana. Adakah pernah makam beliau sepi? Ucapan-ucapan beliau banyak sekali yang terbukti. Mungkin hampir semua. Ucapan-ucapan beliau itu terbukti semua loh. Ya artinya kan tuduhan Rizik, wah Gus Dur adalah buta mata buta hati. Itu yang sesungguhnya buta mata buta hati ya mungkin bukan Gus Dur tapi Rizik Syihab. Dan itu faktanya ucapan Gus Dur terbukti. Berarti kan tidak buta hati dong. Iya dong, terang hatinya. Dan itu banyak orang yang kemudian mengkonfirmasi. Coba dengarkan dulu sama-sama nih. Ceramah Kiai Said Akil Siraj terbaru. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Kita bocor wani kita orang atas. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke lah, dioperasi kepalanya dioperasi. Di kamar saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawardaya Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet Gus Dur sudah nggak waras. Itu Gus Dur itu. Mana buta hatinya, mana buta hatinya. Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8, minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Bener, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar judulnya di Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jenderal Simatupang, JP Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur saya bangunkan, Gus panjenengan Gus, naik ke atas saya tuntun,
omongannya orang tiga tadi, Marudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal nggak dengar tadi, nggak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringat. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Kita harus bersyukur dan berbangga masih ada ulama seperti Kiai Said Akil Siraj, khususnya panutan bagi warga-warga Nahdliyin. Ya, sekali lagi bagi saya ini bukan hanya omong kosong Kiai Said Akil Siraj, bukan hanya ngomong tanpa maksud dan tujuan di tengah polemik nasab yang begitu kuat. Sekarang masih kuat polemik nasab itu. Beliau sedang mengingatkan kepada warga Nahdliyin yang masih belum sadar, yang masih belum membuka pikiran dan hati nurani untuk melihat mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar atau yang pura-pura benar. Mengingatkan kembali Kiai Said Akil Siraj kepada warga Nahdliyin. Dan saya secara pribadi sebagai warga Nahdliyin sangat peka akan isyarat yang beliau sampaikan. Orang muslim itu, orang yang berakal itu mesti paham isyarat. Beliau sedang kemudian mengungkapkan isyarat. Tujuannya dibalik itu besar saya kira. Al-aql yakfi bil isyarah wa ghairul aql la yakfi bi alfi ibarah. Orang berakal itu cukup dengan isyarat. Kalau orang yang tidak berakal dikasih contoh 1000 pun ya tidak akan masuk. Kita sebagai orang yang berakal harus ngerti itu isyarat dari Kiai Said Akil Siraj. Ya. Satu kali lagi, di satu sisi Habib Syekh melakukan Habib Rizik Guruni NU, di sisi lain faktanya Rizik Syihab mencaci maki merendahkan Gus Dur. Waliyun min auliyaillah, mantan ketua umum PBNU almarhum. Kita bacakan Fatihah dulu untuk beliau. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira cukup ya, supaya mengingat aja bagaimana Rizik Syihab kepada Gus Dur khususnya. Penting enggak? Oh penting, saya kira penting sekali. Karena saya melihat adalah sebagian orang NU yang masih bimbang untuk bersikap terhadap urusan polemik nasab, terhadap sikap kepada mereka, ada yang masih bimbang. Gus Yahya Khalil Stakuf, sekarang ketua umum PBNU, masih baru beberapa kemarin ya, atau 2 hari ke belakang, beliau berbicara di depan Habib yang menjadi ketua Lajisnu ya. Meskipun ada orang yang mengatakan walau aftal mutun, itu ya, saya tetap berhusnuzon. Jelas tuh kalimat. Saya tetap berhusnuzon bahwa Habib itu adalah min zurriyatir Rasul. Nah, itu beliau. Tapi kan itu tidak ilmiah. Untuk husnuzon salah atau tidak ya nggak salah, tapi tidak ilmiah. Husnuzon itu ya tidak salah tetapi tidak ilmiah. Masih bisa digugat? Masih bisa karena tidak ilmiah. Masih bisa itu. Husnuzon, bukan yakin secara hakul yakin. Ya, tidak. Karena dalilnya jelas, enggak ngomong kayak gitu. Husnuzon. Dia itu. Coba dengarkan lagi itu. Min dzurriyyatir Rasul. Husnuzon. Lalu saya ulang-ulang agar semua warga Nahdliyin ini sadar bahwa persoalan nasab alwi itu tidak isbat, belum ijma'ul ulama. Harus paham ya. Karena masih banyak yang terkecoh kan.
Seolah-olah nasabah alwi itu, oh ini udah ijma'ul ulama, udah isbat. Kalau udah ijma'ul ulama, benar-benar disepakati oleh seluruh ulama, maka sekelas Gus Yahya pun tak akan ngomong husnuzon, tapi beliau akan mengatakan hakul yakin, atau minimal yakinlah bahwa habaib itu adalah min zurriyatir rasul. Tapi enggak, beliau katakan husnuzon. Penting sekali ya. Husnuzon salah atau tidak? Tidak salah, tetapi tidak ilmiah, masih bisa digugat. Sopan atau tidak kita menggugat orang yang berpandangan husnuzon terhadap sesuatu yang bisa dibuktikan kenyataannya oleh akal, kebenarannya oleh akal, sah. Itu bukan ketidaksopanan, penghormatan kepada ilmu, dan itu diwajibkan oleh Allah, diharuskan oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau di dalam level kebenaran, ya, beliau siapa Gus Yahya itu baru levelnya taklid, iman taklid. Percaya nasabah alwi nyambung kepada Rasul, tetapi dalam level yang paling rendah, iman taklid. Kiai Imad naik tuh bukan hanya mau iman taklid, tetapi iman ilmu. Jadi meyakini nasabah alwi sebagai min zurriyatir rasul itu ingin dibuktikan dengan ilmu, maka beliau teliti sendiri. Tapi alhasil ketika beliau teliti, kerungkadan yang beliau dapatkan, ketidaknyambungan nasabah alwi kepada Rasulullah yang beliau dapatkan. Selama ini kita menganut keyakinan nasabah alwi sebagai min zurriyatir rasul, ya iman taklid paling rendah itu. Ya untuk sekelas orang awam ya taklid aja lah. Tapi kalau ada orang yang mau naik level, beliau kemudian mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk meneliti, harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita apresiasi. Dan itu perintah agama. Begitu ya. Jadi jangan suuzon. Kalau kita bisa husnuzon kepada Ba'alwi, kita juga harus bisa husnuzon kepada Kiai Imad bin Utsman Al-Bantani. Ya, saya sedang ngomong dengan orang-orang yang suudon kepada beliau. Oh itu gara-gara intelijen hitam. Jangan suudon dong. Kita husnuzon. Bisakan husnu. Orang NU khususnya, orang NU yang masih suuzon kepada Kiai Imad. Bisakan husnuzon kepada Ba'alwi. Kenapa tidak bisa husnuzon kepada Kiai Imad? Harusnya bisa. Gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat, ingat baik-baik. Ya, pesan Kiai Said Akil Siraj.